Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala fadla suhuri bisahril muharram walladzina ibtada'a al-muharrama min awwalil a'mam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Salatan wa salaman daimaini ala mamaritu huri wal ayyam. Amma ba'd. Wa ya ayyuhan nas ittaqullah wa'malul khairati wajtanibu 'anis sayyi'at. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Yang pertama dan utama kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita dapat memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan kewajiban sebagai muslim, yakni sholat Jum'ah dengan berjamaah sekaligus mendengarkan khutbah. Tidak ketinggalan pula sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, serta kepada pengikut-pengikutnya yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya mulai hari ini sampai besok di yaumil akhirah. Amin.
Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini saya akan mengambil judul Hakikat Hijrah. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan menghirup udara di awal tahun Hijriah. Ini berarti kita sudah berada di awal tahun 1447 Hijriah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu menggunakan sisa umur untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik lewat jalur pengabdian kepada semua sesama hidup maupun melalui taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah. Nama hijrah bagi kalender Islam sesungguhnya mengandung maksud agar setiap muslim minimal dalam setahun sekali dapat menyegarkan kembali ingatannya kepada kehebatan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada akhirnya harus lewat proses hijrah, baik hijrah qalbiyah maupun hijrah badaniah dan fisik. Setidaknya ada 3 momentum penting yang tidak boleh dilupakan oleh setiap muslim. Pada detik-detik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah, sesudah golongan kafir membuat keputusan final yang isinya untuk membendung meluasnya Islam, tidak ada jalan lain kecuali membunuh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat 30 surat Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzi kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullaha khairul makirin. Yang artinya, dan ingatlah ketika orang-orang kafir memikirkan daya upaya kepadamu untuk menangkap dan memenjarakanmu, membunuh kamu, atau mengusirmu, mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah sebaik-baik pembalas tipu daya atau pembalas tipu daya itu. Al-Quran surat Al-Anfal ayat 30. 3 momentum penting yang sangat menegangkan dalam perjalanan hijrah adalah: 1. Rumah diblokade, rumah Rasulullah diblokade. Pada malam yang sudah ditentukan, pembunuh bayaran kaum Quraisy memblokade rumah beliau dengan senjata lengkap. Pada saat yang membahayakan ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat yang ke-9 surat Yasin yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghsaynahum fahum la yubsirun. Yang artinya, dan kami jadikan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Al-Quran surat Yasin ayat 9. Tidak betapa lama, bi'aunillah wabi kodratilah, seluruh pembunuh yang memblokade rumah Rasulullah tertidur lelap. Sebelum Rasulullah meninggalkan rumah, beliau sempat berpesan kepada sahabat Ali karamallahu wajhah
agar dia tidur di tempat tidur beliau, dan bila Abu Bakar datang supaya segera menyusul beliau. Yang kedua, di Gua Sur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar menuju ke arah selatan, menuju ke Gua Sur, lebih kurang 6 kilometer dari kota Mekah. Akan halnya pembunuh bayaran yang tidak mendapatkan Rasul di rumahnya. Mereka rame-rame mencarinya ke segala penjuru. Ketika di antara mereka ada yang sampai di depan Gua Sur, mereka berbantah dan bersih tegang karena sebagian mengatakan keyakinan bahwa Rasul dan Abu Bakar berada dalam gua. Sedangkan yang lain berkeyakinan dalam gua tidak ada manusia, dengan bukti sarang laba-laba yang menutup pintu Gua Sur masih utuh, dan burung-burung merpati yang bersarang di atas pintu gua tetap berada di sarangnya masing-masing. Yang ketiga, Rasulullah dikejar. Subuh hari keempat Rasulullah dan Abu Bakar meninggalkan Gua Sur menuju ke Madinah dengan unta yang telah disiapkan oleh Abdullah bin Uraqid dan Amir bin Fuhairah. Dalam perjalanan menuju Madinah, beliau dikejar oleh seorang pembunuh bayaran yang bernama Suraqah bin Malik Al-Mulajjad yang sangat bernafsu untuk mendapatkan hadiah 1000 unta bila dapat membunuh Rasulullah. Setelah 3 kali mengayunkan pedang ke tubuh Rasul, justru dia dan kudanya tidak berdaya sama sekali. Kaum muslimin rahimakumullah. 3 peristiwa yang sangat menegangkan dalam perjalanan hijrah Rasulullah ini seharusnya dapat membangkitkan semangat kita untuk meneruskan perjuangan beliau yang sudah habis-habisan berkorban. Allah sangat menjunjung tinggi dan sangat menghargai kepada orang-orang yang berhijrah, antara lain dalam Al-Quran surat At-Taubah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa ajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'damu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Yang artinya, orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Al-Quran, surat At-Taubah, ayat 20. Dalam ayat ini ada 3 syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang menginginkan mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah, yaitu iman, hijrah, dan jihad. 1. Iman merupakan pemberian yang sangat tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman yang tidak akan lapuk karena hujan, tidak akan lekang karena panas. Iman yang sudah terakumulasi dalam hati, kata dan perbuatan iman yang tidak akan tergoyahkan dengan harta, tahta dan wanita. Iman yang sudah dapat membuahkan amal saleh yang dapat dinikmati oleh dirinya sendiri dan lingkungannya. Iman semacam inilah yang bisa menghantarkan seseorang ke jenjang azahmu darajatan, yaitu derajat yang paling tinggi di hadapan Allah. Yang ketiga, hijrah dalam arti yang luas, tidak harus hijrah berupa fisik, tetapi hijrah qalbiyah,
dari semua golongan tergolong perbuatan dosa adalah hijrah yang hakiki seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Al-muslimu man salimal muslimana min lisanihi wa yadihi wa muhajiru man hajara mana Allahu anhu. Yang artinya seorang muslim ialah orang yang lisan dan tangannya menyelamatkan muslim lainnya. Orang yang hijrah ialah orang yang berpindah dari segala yang dilarang Allah. Hadis rawahul Bukhari. Hijrah dari sifat yang negatif ke sifat yang positif secara bertahap, tergolong mantap, dengan terus-menerus, walau hanya step demi step, insya Allah hasilnya akan lebih baik daripada hijrah secara frontal dan revolusi. Tetapi hanya sesaat atau panas-panas tai ayam. Molimo yang merupakan penyakit sosial akhir-akhir ini ada kecenderungan semakin meningkat. Sungguh merupakan ancaman bagi kehancuran bangsa. Mencekam atau mengurangi bahkan memberantas penyakit molimo ini pasti bukan tugas bagi sebuah departemen atau instansi. Bukan hanya tugas bagi ulama maupun umara, tetapi insya Allah penyakit sosial ini akan dapat dikurangi kalau tidak bisa diberantas, kalau masing-masing kita apapun jabatan kita, dimanapun kedudukan kita, perorangan maupun kelompok bersama-sama bersatu padu mencegah semakin meningkatnya penyakit sosial ini. Insya Allah tidak terlalu sulit. Memang sangat kita sayangkan bila mereka yang mengklaim menjadi wakil rakyat itu justru tidak mau lagi menegakkan kebenaran. Semangat amar ma'ruf dan nahi mungkar sudah bergeser kepada semangat membela golongannya, walaupun golongannya belum tentu benar. Fenomena semacam ini adalah fenomena yang pernah terjadi pada zaman jahiliyah. Momentum tahun baru hijrah ini, mari kita gunakan untuk kita hijrah kepada kebenaran, bukan hijrah kepada golongan. Yang ketiga, jihad adalah semangat yang maksimal untuk menegakkan kebenaran. Apapun yang kita kerjakan, bila sudah tidak ada semangat, pasti hasilnya tidak akan maksimal. Hanya dengan jihad orang dapat beribadah. Hanya dengan jihad seseorang dapat mengendalikan nafsu. Dan hanya dengan jihad pula seseorang dapat mencapai sukses dan maksimal. Kaum muslimin rahimakumullah. Sebagai bagian dari akhir khutbah ini, mari kita warisi semangat hijratul Rasul. Kita tingkatkan hal-hal yang tidak baik maupun bentuknya dengan disertai membiasakan diri melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Segala perbuatan yang jelas manfaat kita jadikan sebagai amalia harian. Bila itu yang kita lakukan, insya Allah kita akan tergolong manusia yang beriman, berhijrah dan berjihad yang pada gilirannya nanti akan mendapat kedudukan yang paling tinggi dan mulia di hadapan Allah. Demikianlah sekelumit khutbah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Amin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu was samiul alim.
Wa qur rabbighfir wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik fi jalalika wa kamalika sayyidina Muhammad wa barik sayyidina Muhammad ويمكن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بارك وتعالى صحابنا مع رسول الله أجمعين. Alhamdulillah hamdan katsira kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irhaman lima ajabihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'd. Wa ya ibadallah ittaqullah wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma adfa' 'anal ghala'a wal waba'a wal fakhsha'a wal munkar wal ba' wasuyufatal mutalifata wassada'ida wal mihan ma du'ara minha wa ma batan min baladina ada khasa wa min buldanil muslimina ama innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azima yadhkurukum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح